Sebenarnya lebih enak berdiri, tapi untuk berdoa, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kesetiaan Tuhan, kasih sayang Tuhan kepada kami. Kami bersyukur kami ada di tempat ini karena Tuhan melihat hati kami masing-masing. Sungguh Tuhan, dalam kehidupan, proses kehidupan kami, pergumulan semakin hari semakin komplit, semakin complicated. Tuhan, Engkau tahu itu. Dan Engkau sudah mempersiapkan kami juga, hamba-hambamu, untuk bisa menghadapi segala sesuatunya sampai Maranatha. Tuhan datang kembali, kami menjadi mempelai yang siap untuk menyambut Allah. Tuhan, perlengkapi kami dengan semua yang sudah Tuhan berikan. Biarkan apa yang disampaikan itu merupakan dari Allah. Sebab yang dari Allah itulah yang memulihkan. Di luar itu tidak akan bisa memulihkan hidup kami. Maka dari itu Tuhan, mari Tuhan, biar Roh Kudus-Mu leluasa berbicara kepada kami sementara kami belajar. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Saya itu paling suka sebenarnya kalau belajar kayak gini. Ini sebenarnya karunia saya, pengajaran. Saya memang suka mengajar, makanya saya lebih suka sebenarnya ke rumah-rumah. Jadi pemuritan, memang dari mulai saya lahir baru 92, saya itu dilatih untuk pemuritan. Jadi kita pemuritan terus untuk rumah ke rumah, face to face. Makanya saya ngambil S1 waktu itu Humas, walaupun bapak saya suruh saya jadi pengacara. Kamu ngambil hukum aja, tapi saya bilang tidak. Saya ngambil studi ilmu komunikasi, Vkom di Unpad, Bandung. Saya selesaikan, maka saya harus waktu itu saya memang mau melanjutkan S2 juga psikolog, tapi harus linear. Puji Tuhan, Tuhan bawa saya ke STT Pelita Kebenaran. Di situ saya banyak dipulihkan. Saya mulai dari kom 100, 200, 300, sampai akhirnya saya haus terus. Dan saya dibawa ke STTPK. Di STTPK saya menyelesaikan master teologi ya saya, tapi sembari itu saya merasa bergumul sebagai istri untuk memperbaiki diri saya. Ada kegelisahan di dalam. Saya pikir itu Roh Kudus. Roh Kudus minta supaya saya, mendorong saya untuk belajar. Waktu itu saya belajar ikut seminar-seminar LK3. LK3 itu Pak Julianto Sumajuntak. Dia lembaga kreatif keluarga kreatif ya, LK3. Nah waktu saya ikut seminarnya kembali lagi seperti kom 100 yang membawa dari 100, 200, 300 membawa saya ke STTPK menyelesaikan master teologi. Ini seminar LK3 tentang keluarga juga membawa saya ke master art ini, menyelesaikan ini untuk pasutri, konseling pasutri. Jadi sebenarnya titel itu sebenarnya hanya monumen untuk saya, mengingatkan bahwa betapa Tuhan sudah membawa saya untuk terus diperbaharui. Itu ya sekilas tentang karena kita pasti agak sedikit ke akademis ya. Kita akan belajar, jangan takut dulu ibu-ibu, ini semuanya disederhanakan. Nah, sebelum kita mulai, saya mau sampaikan, bayangin untuk yang kita bahas ini tentang pemulihan ibu dan anak ini ada dua pribadi, ada ibu dan ada anak, ya. Bayangin ini kami selesaikan itu sekitar 1,5 tahun, dan kalau cuma satu topik tentang pribadi saja dan merawat luka batin anak saja ini segini. Bayangin 1,5 tahun kita belajar terus tentang itu. Dan gak mungkin hanya sekali pertemuan dengan 1 jam tanya jawab itu bisa tuntas. Gak mungkin. Nah, maka dari itu saya merenung, saya bilang, Tuhan, apa yang mau Tuhan sampaikan di WB ini? Saya percaya kalau tadi, saya ada begini ya, insecure-nya itu begitu. Nanti kita ketemu dengan kenapa kita bisa ketemu dengan insecure. Jujur, saya kadang-kadang gini, Tuhan sudahlah, saya kan sudah pulih, saya sudah mengambil semua apa yang Tuhan mau dari saya berikan kepada saya. Tapi Tuhan bilang gini, gak boleh berhenti di kamu.
kamu harus bagikan. Tapi jujur, saya kadang ada malasnya. Malasnya itu gini, udah yang penting saya udah perbaiki. Saya agak insecure Tuhan, karena kan saya nggak terkenal. Coba tadi itu dibilang, siapa ya? Henny Kristianus mungkin. Wah, mungkin semua akan penuh, semua gereja. Jadi terakhir Tuhan bilang begini, kamu tahu satu orang itu, padahal ya 3 tahun yang lalu saya punya rema itu juga, tapi sekarang masih tetap harus Tuhan ingatkan saya untuk bilang, satu jiwa itu berharga di mataku. Nggak mesti, kamu memang dilatih untuk pemuritan. Pemuritan itu 3-3 loh, bukan harus menyeluruh gitu. Itulah saya lihat betapa dahsyatnya gairah dunia ini. Gairah dunia itu menggiring kita ke situ, ke salah persepsian. Tapi wajar, memang dari awal sudah jatuh dalam dosa. Maka saya mulai kayak seperti akhir-akhir kemarin Pak Jansen, kemarinnya lagi. Ini sama, saya lanjutkan mana ya? Udah? Bisa muncul? Mana ya? Udah muncul ya? Sambil nunggu ya. Jadi ini, masih kepada yang waktu WBI kemarin. Jadi mudah-mudahan benar komitmen kita, setiap kali minggu ketiga kita ngadakan seminar. Siapapun orangnya, saya bilang, saya siap. Apapun yang sudah Tuhan berikan kepada saya akan bagikan sama semua ibu-ibu yang ada di sini, selama saya masih ada di Batam. Nah, saya bilang begini, ini akan to be continue. Ini tahu kalau misalnya lihat kemarin fokus, ini ada ya, ini ada waktu WBI kemarin. Jadi akan terjadi pada akhir-akhir terakhir, demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku. Hari-hari terakhir sebenarnya semua kita, ini pasti kan, kita udah waktu WBI kemarin kita udah yakin bahwa kita udah menerima roh Allah. Ya, amin. Amin ya. Semua di sini nggak ada lagi yang ragu bahwa kayaknya bukan Tuhan Yesus di dalam diri saya, kayaknya bukan Tuhan Yesus di juru selamat saya. Ada nggak? Ada yang kayaknya ini semua pelayan pengerja-pengerja yang luar biasa kan, udah ya. Jadi gini, kita nggak bisa melangkah kepada materi-materi yang lain, termasuk pemulihan, kalau kita tidak terima roh itu, nggak bisa. Seperti kata Pak Jansen itu. Jadi hidup kita cuma 2 manusia, anak-anak Tuhan ini. Nggak ada nasib, pilihan. Nah, kalau memang Roh Kudus ada di dalam kita, Dia yang akan mengajar kita, menuntun kita. Nah, itu dulu. Nah, makanya ketika dicurahkan, ingat, untuk apa itu semua? Karena sudah ditetapkan bahwa hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Apa itu? Coba, kalau kita lihat pemulihan ibu dan anak, lihat aja nomor 678. Lihat. Mereka akan memberontak terhadap orang tua. Mereka itu siapa kira-kira? Anak-anak, karena ada orang tua. Jadi kalau nanti ada melihat orang anak-anak yang memberontak, ya jangan kaget, itu udah ditetapkan. Nah, namun Allah kita Allah yang kreatif, yang dahsyat. Dia akan mempersiapkan anak-anak Tuhan di bidang itu semua. Makanya coba tanya, talenta kita di mana nih? Kita dipersiapkan apa? Caranya adalah renungkan pada saat kita meet time dengan Tuhan. Renungkan. Tuhan, sepanjang hidup saya dari saya kecil sampai sekarang, apa yang Tuhan dekatkan sama kita? Hal-hal apa yang terjadi dalam kita? Biasanya Tuhan mau kita pulih di situ, sesudah itu menjadi berkat bagi orang lain dalam hal itu. Ini bukan main-main menurut saya 17 ini. Jadi di mana kita akan melayani itu? Nah, saya jelas, memang kemarin kalau saya di mana? Saya itu manusia akan mencintai dirinya sendiri. Dia akan mengawinkan ini, orang tidak bisa mengekang diri, banyak pengkhianat. Karena apa? Karena suami dan istri. Jurusan saya, panggilan saya kepada Pak Sutri, pasangan suami istri. Ya, inilah dia. Namun percayalah bahwa apa yang kita lakukan hari ini, ya seminar ini, sebenarnya kita dibangunkan Tuhan untuk diantisipasi soal ini. Untuk kita punya pengetahuan. Sebab ada tertulis, umatku binasa karena tidak punya pengetahuan. Nah, namun nanti kita lihat. Ayo next. Saya harus cepat ya.
Jadi itu, ayo next. Jadi ini, sebelum kita masuk kepada materi inti kita adalah bagaimana pemulihan masalah-masalah ibu dan anak ini, ya. Bagaimana ini semua? Saya percaya berangkat hari ini nextnya dari yang menulis ini. Apa keadaan Anda hari ini? Masih ada ya? Catatannya masih ada? Atau udah ganti catatan? Udah dibuang ya kemarin yang saya kasih buku kecil itu? Udah ya? Pasti nggak ada yang bawa. Wih, tepuk tangan dong buat yang bawa. Waduh, terima kasih. Di awal nanti coba cross check. Nanti udah di akhir catatan itu ya Kak, Bu. Nanti coba lihatlah bagaimana catat. Saya juga orangnya suka mencatat. Itu boleh tanya anak saya, banyak banget buku-buku gitu. Karena setiap khotbah saya catat, terus saya kasih tahu tentang keadaan saya hari itu. Lalu ketika saya ulang-ulang, benar, Tuhan rangkai gitu perjalanan itu. Lihat aja nanti, coba. Itu dahsyatnya Allah kita. Hari ini, yang kemarin catat apa? Nanti seolah-olah kebetulan. Semua dipelajari di sini. Nah, makanya iman kekristenan kita adalah day by day. One day at a time, sweet Jesus. Ya itu ya, day by day. Bukan langsung meroket, tapi setahap demi setahap kita lakukan bersama-sama. Amin. Nah, selanjutnya itu, ya inilah. Jadi yang pertama-tama, ini kalau nanti dibaca adalah pertama, yang paling utama adalah firman Tuhan. Nggak bisa, semuanya itu apapun yang kita pelajari di bawah kolong langit ini, ilmu apapun itu, kalau kita tidak menjadikan Alkitab superioritas, itu kita nggak ada. Saya ada buku ini, karena ini seminar, boleh dong ya saya tunjukin buku, bukan mau bilang, wah ini ibu ini jago, bukan, siapa tahu berminat. Jadi maksudnya bukan mau beli, tapi cari aja. Ini saya baca ini, kebetulan yang tulisnya bapak udah saya, paman saya kandung, adiknya papa saya kandung, pendeta insinyur Mengakul Sagala. Dia tulis ini. Nah, inilah dasar dari semua ilmu pengetahuan yang ada di kolong langit ini. Kalau tidak mengacu kepada Alkitab, nggak ada. Jadi ini Tuhan bilang, jadi kamu harus tahu. Ini dia bilang di Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Bagaimana memperkatakannya?